wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28920150044, Prodi Manajemen Plus, mata kuliah perpajakan, dosen Bapak Rahmat Ramutri, SE, MSI. Tugas ujian akhir semester. Pengertian pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan atau secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perencanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang baik dan benar menurut tata perpajakan di Indonesia. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah harus diikuti oleh dukungan pembiayaan keuangan daerah yang kuat untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan program pemerintah daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan daerah adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dinafikan. Namun bukan berarti uang adalah satu-satunya alat yang menggerakkan roda pemerintahan. Sejalan dengan pendapatan ahli ekonomi kebangsaan Korea atau Jaewayong, tidak ada yang bisa membantah bahwa uang memang merupakan suatu yang mutlak, namun uang bukan satu-satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan di daerah. Kata kunci otonomi daerah adalah kewenangan. Dengan kewenangan, uang akan dapat dicari, dan dengan itu pula pemerintah termasuk pemerintah daerah harus mampu menggunakan uang dengan bijaksana. Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memaksimalkan penerimaan asli daerah atau PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata-mata mengharapkan uang sepenuhnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah menetapkan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pajak daerah terbagi dalam 11 jenis pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak tanah air, pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ini untuk contohnya. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya seperti dana, perimbangan, dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dalam menuju kemandirian daerah. Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh persoalan klasik yang berupa tingginya dominasi transfer dana perimbangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dibanding pendapatan asli daerah. Namun demikian, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah selalu dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga segera mengefektifkan implementasi peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai dasar pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB, serta penggunaan DBH cukai akan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai palsu sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan atau wajib pajak retribusi untuk memenuhi kewajiban dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi. Yang ketiga, melakukan reformasi dan
restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi, dan perubahan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perizinan investasi. Yang kelima, meningkatkan promosi dan potensi keunggulan daerah untuk menarik investor. Kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didasarkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain, pendapatan daerah yang sah sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2012. Dalam hal ini, pemerintah daerah nanti memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN tahun 2012 setelah peraturan daerah tentang APBN tahun 2012 ditetapkan. Maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian yang dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selanjutnya, dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2012. Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun 2011 dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana otonomi ditampung dalam perubahan APBD tahun 2012 dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun 2012. Yang ketiga, target pendapatan Kabupaten Grobogan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi bagi hasil tahun 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun 2020. Sedangkan pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat melampaui target tahun 2011 ditampung dalam perubahan APBD tahun 2012. Dalam hal penetapan APBD penerimaan bantuan pendahuluan, penetapan APBD memberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD menerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD penerimaan bantuan khusus dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Yang keenam, dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan perubahan APBD tahun 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penerima bantuan. Yang ketujuh, penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri ataupun luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain-lain. Selain berdasarkan seperti uraian di atas, pemerintah Kabupaten Grobogan juga segera mengefektifkan implementasi peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebagai dasar pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB serta penggunaan DBH cukai dan akan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai palsu sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerah, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifikasi pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan produser pembayaran pajak dan retribusi. Yang ketiga, melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi, dan perubahan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perizinan investasi, meningkatkan promosi potensi keunggulan daerah untuk menarik investor. Berikut untuk
Contoh target dan realisasi pendapatan. Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang pertama, untuk jasa umum, pemungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha. Untuk jasa usaha dalam pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan oleh memadai oleh pihak swasta. Yang ketiga, perizinan khusus, pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah pada pengawas pribadi atau badan yang dimaksud untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut untuk contoh jenis retribusi daerah. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua kesampahan, yang ketiga KTP dan akte capil, yang keempat pemakaman, parkir di tepi jalan, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta, penyedotan kakus, pengelolaan limbah cair, tera atau tera ulang, pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi. Untuk jasa usahanya, pemakaian kekayaan daerah, yang kedua pasar grosir atau pertokoan, yang ketiga tempat pelelangan, yang keempat terminal, yang kelima tempat khusus parkir, yang keenam tempat penginapan atau villa, yang ketujuh rumah potong hewan, yang kedelapan pelabuhan, yang kesembilan tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, penjualan produksi daerah. Perizinan tertentu, untuk yang pertama izin mendirikan bangunan, yang kedua izin tempat berjualan minuman beralkohol, yang ketiga izin gangguan, yang keempat izin trayek, dan yang kelima izin usaha perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.